وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Agama Islam sudah sempurna, nggak boleh kita tambah-tambah lagi. Jadi kita ikut apa yang sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam akidah, dalam ibadah, dalam manhaj, dalam dakwah, sudah sempurna. Ikut. Jangan buat yang baru dalam agama. Nanti kalau udah buat yang baru, lama-kelamaan akan sesat manusia ini. Sesat. Karena syaitan ketika dia menyesatkan manusia itu enggak sekaligus. Allah menyebutkan wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Berarti apa? Syaitan ketika menyesatkan manusia khatwa-khatwa. Khatwa-khatwa, selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit. Lama-kelamaan sulit orang untuk keluar. Makanya dikatakan oleh Imam Al-Barbahari di dalam kitabnya Syarhus Sunnah, orang setan itu ketika menyesatkan manusia itu dengan bid'ah yang tadinya bid'ah itu kecil, dianggap kecil, dianggap remeh, kemudian menjadi besar dan orang itu sulit untuk keluar dari situ. Antum boleh saya ambil contoh ya tentang bid'ahnya Khawarij. Awalnya cuma zikir aja di masjid, bikin halaqah, kata pimpinannya sabbihu mi'ah, yang lain bilang kabbiru mi'ah, halilu mi'ah, bacalah takbir 100 kali, bacalah subhanallah 100 kali, bacalah Allah 100 kali, cuma gitu aja. Dipimpin, mulai dia zikir. Istilah orang sekarang zikir jama'i, berjamaah. Nggak ada zikir jama'i dalam Islam, nggak ada zikir berjamaah. Nabi nggak pernah contohkan masing-masing. Awalnya itu, akhirnya Abdul Mas'ud radhiyallahu lihat seperti itu dimarahi. Di sini yang kadang-kadang tidak ada seperti Abdul Mas'ud radhiyallahu an. Ingkarul munkar, perbuatannya baik, tasbih baik, tapi ketika dia tidak mengikuti contoh Nabi dan nggak pernah ada di zaman Nabi dan di zaman sahabat nggak ada, dilakukan oleh orang ini, ditegur dengan keras sampai kata mereka, wahai Abu Abdurrahman, kami tidak kehendaki kecuali kebaikan. Omongan ini betul nggak kebaikan? Betul kebaikan yang melakukan. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Kebaikan atau tidak? Kebaikan. Yang tidak benar di sini apanya? Caranya yang benar. Caranya Nabi nggak contohkan. Zikirnya benar karena Allah memerintahkan berzikir sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang beriman, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Bertasbih Allah pagi dan petang. Tapi caranya salah. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan radhiyallahu an, wa kam min muridin lil khairi lan yusibahu. Betapa banyak orang yang mengendaki kebaikan itu nggak sesuai dengan sunnah, nggak sesuai dengan sunnah. Akhirnya apa? Sesat. Makanya langsung setelah kejadian itu ditinggal Mas'ud, perawi hadis ini mengatakan ternyata orang-orang yang zikir jamaah itu dia bergabung dengan Khawarij memerangi siapa? Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bergabung, awalnya bid'ah kecil kan. Cuma cara zikir mereka bikin, akhirnya apa? Lama-kelamaan jadi besar, nggak bisa keluar, bergabung mereka dengan Khawarij. Untuk memerangi siapa? Memerangi Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Gabung dengan Khawarij. Yang Nabi katakan tentang Khawarij apa? Al-Khawariju kilabun nar. Khawarij itu anjing-anjingnya neraka kata Rasulullah SAW. Awalnya kecil bid'ah itu. Makanya kita jangan main-main masalah bid'ah, masalah besar. Syirik bid'ah ini masalah besar, bukan masalah kecil. Yang kita wajib hati-hati. Dan juga nggak boleh dipermainkan dalam omongan sehari-hari, nggak boleh. Ada orang suka mempermainkan bid'ah ini, nggak boleh. Atau dalam bergurauan, bercanda nggak boleh. Ini agama. Kita gunakan pada tempatnya ketika betul-betul perbuatan itu nggak sesuai dengan sunnah, kita katakan bid'ah.
Dan Nabi yang mengatakan demikian sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali mengucapkan kalimat bid'ah siapa? Mengingatkan manusia tentang bahaya bid'ah siapa? Rasulullah. Yang mengatakan bahwa semua bid'ah sesat siapa? Rasulullah. Yang mengatakan bahwa semua kesesatan tempat neraka siapa? Rasulullah. Nah, kalau kita sampaikan begini, orang akan mengatakan, wah keras dakwanya, keras. Apanya yang keras? Ini hadis Nabi. Saya dakwah nggak ngelemparin batu kok. Tapi itu yang kemudian orang mengatakan keras. Ketika kita jelaskan tentang tauhid, tentang bahaya syirik, dikatakan keras. Jadi maunya setan ini, maunya setan, kata setan, jangan yang begitu bawanya. Ya takwa aja, wahai manusia, takwa kepada Allah, nggak usah dijelaskan. Yang marah ketika kita jelaskan tentang syirik, tentang bid'ah, yang marah siapa? Setan pertama kali. Kemudian setan mewahyukan kepada wali-walinya, wali setan ini. Untuk apa? Untuk marah. Karena setan juga punya apa? Punya wali. Jadi ada dua wali, ada wali Allah, ada wali setan. Makanya Syekhul Islam punya kitab namanya Al-Furqanu Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaitan. Perbedaan antara wali-wali Allah dengan wali-wali setan. Dan ini terus sepanjang sejarah. Artinya dari mulai dakwah ini didakwakan pertama kali oleh Nabi Nuh alaihissalam, karena Rasul yang pertama Nabi Nuh, sampai Nabi Muhammad SAW, sampai terus kepada sahabat tabi'in sampai sekarang. Ketika orang mendakwakan mesti dimusuhi. Kalau mendakwakan dakwah apa? Dakwah tauhid. Kalau dakwah cinta nggak ada yang musuhin. Ya, kalau dakwah cinta tematik gak ada musuh. Ketika tauhid, nah mulai setannya bangkit nih, mau merangin ya.